Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya, Archie Nathanael Mulyawan. Pada modul pertama ini, kita akan membahas mengenai pengenalan akuntansi sebagai bahasa bisnis dalam perusahaan. Pada sesi ini, tujuan pembelajaran diharapkan dapat diikuti oleh para peserta. Terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama, memahami definisi akuntansi beserta tujuan dan manfaatnya, dan yang kedua, menjelaskan pihak yang menjadi pengguna laporan keuangan. Pertama, kita akan membahas mengenal terlebih dahulu terkait dengan organisasi. Organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi yang mencari keuntungan atau yang kita kenal sebagai profit organization, dan yang kedua ada organisasi nirlaba atau yang kita kenal sebagai non-profit atau dalam singkatannya NGO. Saat beroperasi, organisasi tentu membutuhkan manajemen kelola yang andal, khususnya dalam menggunakan uang organisasi untuk memenuhi kebutuhan bersama. Contoh untuk organisasi profit, mungkin barangkali teman-teman bertanya. Yaitu yang pertama, ada perusahaan yang sudah menjadi TBK atau terbuka. Mereka yang menjual saham kepada masyarakat di Bursa Efek Indonesia. Para investor yang membeli saham mereka yang diperjualbelikan di perdagangan bursa. Lalu untuk contoh organisasi non-profit atau yang kita kenal dengan istilah nirlaba, tidak mencari laba, itu seperti yayasan, rumah ibadah, dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, tentunya kita perlu memahami ya, di setiap lini organisasi, di setiap bisnis yang bergerak, tentu perlu menyajikan informasi terkait dengan pergerakan keuangan yang menggambarkan bagaimana performa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Yang oleh karena itu, dibutuhkanlah peranan di dalam dunia akuntansi yang dikerjakan oleh akuntan profesional. Di dalam hal ini, tentunya teman-teman perlu memahami bahwa akuntan, kita semua, sebagai pemilik data dan mampu mengubah angka menjadi pengetahuan baru, menjadi sebuah insight, bahwa akuntan tidak hanya sekedar duduk di belakang meja menyajikan pencatatan jurnal umum sampai penyajian laporan keuangan saja. Tapi bagaimana di sini, mereka perlu next level. Mereka perlu bisa menyajikan sesuatu yang representatif, menggambarkan suatu fenomena yang lebih dari sekedar angka. Nah, teman-teman semua, tentunya kita perlu memahami dulu nih, apa sih akuntansi itu? Kenapa kita perlu tahu terkait dengan yang namanya akuntansi? Di sini, menurut American Institute of Certified Public Accountant, dalam buku akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, yang dikeluarkan juga oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada edisi ketiga, menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang kepentingan. Sedangkan di dalam Accounting Principles pada edisi ke-12 menjelaskan, akuntansi merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengidentifikasian, pencatatan, dan komunikasi yang bertujuan untuk melaporkan laju perekonomian suatu entitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Di dalam hal ini, pencatatan laporan akuntansi itu pasti akan memberikan yang namanya informasi terkait dengan perkembangan dan dampak. Akuntansi terus berkembang menyesuaikan pada kemajuan zaman, yang turut menghadirkan ilmu pembukuan double entry yang dikemukakan oleh Luca Pacioli pada buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Dalam teknik pencatatan tersebut menghasilkan beberapa laporan terdiri, laporan laba rugi yang bertujuan untuk mengukur performa perusahaan, laporan perubahan modal, yang ketiga ada laporan neraca untuk mengetahui kondisi perusahaan terkait dengan aset, liability, dan juga equity. Lalu juga ada laporan arus kas mengidentifikasi laju masuk dan keluar kas. Dan yang terakhir ada namanya laporan penyingkapan atau pengungkapan atau yang kita kenal sebagai istilah disclosure. Nah, di dalam hal ini teman-teman semua tentunya kita perlu tahu bahwa di dalam akuntansi terdapat 3 aktivitas utama yang berjalan di dalam akuntansi, yaitu dimulai dari adanya identifikasi. Identifikasi akan menjadi sebuah pencatatan dan kemudian akan dikomunikasikan hasilnya kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, di dalam identifikasi data, teman-teman bisa melihat nih, bahwa contoh sumber data akuntansi yang dapat diidentifikasi oleh akuntan seperti bond transaksi, ada video, email, foto dokumentasi. Tentunya di dalam hal ini, apabila ternyata terdapat yang namanya kegiatan transaksi,
Kita tidak bisa hanya sekedar mencatatnya begitu saja, tanpa ada bukti yang jelas atau bukti yang valid. Semua perlu ada bukti pendukung. Nah, disinilah teman-teman semua. Bagaimana akuntan sebagai pemilik data? Datanya itu seperti apa? Nah, inilah contoh-contoh bentuk data yang bisa teman-teman lihat. Pada saat kita melakukan transaksi, melakukan pembelian minuman, atau beli makanan, pada saat teman-teman bayar, pasti teman-teman akan diberikan yang namanya bond atau struk. Atau yang kedua, mungkin teman-teman juga pernah melakukan yang namanya pembelanjaan, mungkin belanja secara online melalui e-commerce. Nah, pada saat teman-teman barangnya sampai, teman-teman difoto sama kurirnya. Nah, foto itu merupakan bukti kalau barangnya sudah ada di tangan Anda sebagai pelanggan. Udah terjadi perpindahan tangan. Nah, pernahkah teman-teman buat namanya video unboxing? Buat ngecek nih bahwa nih barang yang udah diterima itu memang sesuai dengan kriteria ataupun dengan gambar yang tertera nih di penjualnya. Nah, pada saat teman-teman melakukan video unboxing itulah bisa menjadi bukti kalau ternyata barang tersebut ada kecacatan dan kecacatan tersebut bukan disebabkan karena teman-teman sebagai pembeli. Nah, inilah kenapa video juga penting teman-teman untuk memastikan bahwa setiap laju perputaran perekonomian, kegiatan transaksi, jual beli, akuntan perlu memiliki yang namanya pegangan ini untuk bisa mempertanggungjawabkannya kepada para pemangku kepentingan. Nah, dari semua data-data tersebut, dilakukanlah yang namanya pencatatan, dimulai dari jurnal umum, buku besar, sampai penyajian laporan keuangan yang tergambarkan di dalam siklus akuntansi. Nah, teman-teman semua, ini sedikit menambahkan bahwa akuntansi itu tidak sama dengan pembukuan ya teman-teman semua. Seringkali orang-orang awam bilang kalau, oh kamu ambil akuntansi, oh berarti ambil pembukuan dong. No, teman-teman semua. Akuntansi tidak sama dengan pembukuan, melainkan pembukuan ada di dalam bagian di akuntansi. Ada di bagian mananya? Ada di bagian terkait dengan proses pencatatan atau yang kita kenal dengan istilah recording. Nah, di dalam akuntansi terdapat rumus dasar di dalam akuntansi kita kenal dengan sebagai persamaan dasar akuntansi, yaitu adalah aset equal liability plus equity, atau dalam bahasa Indonesianya, harta sama dengan kewajiban ditambah modal atau ekuitas. Nah, pencatatan dilakukan sesuai dengan 9 siklus akuntansi yang bermula dari jurnal umum sampai jurnal penutup dan pembalik. Seluruh data yang diproses melalui pencatatan akan menjadi informasi yang berharga bagi para pengguna laporan keuangan yang tidak hanya sekedar menampilkan angka di laporan. Maka tadi, seperti yang saya sampaikan di sini teman-teman semua, akuntansi itu tidak sama dengan pembukuan. Nah, tujuan akuntansi itu apa sih teman-teman? Akuntansi memiliki banyak sekali peranan penting dalam menentukan kemajuan organisasi. Yang pertama, memastikan kepatuhan yang melandasi proses pencatatan telah sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Kalau di dalam pencatatan sistem laporan keuangan, di dalam dunia bisnis, kita mengenal dengan menggunakan namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di dalam hal ini, di dalam SAK pun juga ada banyak jenisnya teman-teman semua. Ada SAK umum, SAK entitas privat, SAK MKM untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, nanti masing-masing perusahaan, masing-masing bisnis, masing-masing kegiatan usaha tentunya perlu disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, di mana di dalam hal ini IAI juga mengacu kepada aturan yang berstandar global, yaitu yang kita kenal dengan namanya IFRS. Yang kedua, membantu mengelola risiko bisnis yang berdampak pada kegiatan operasional, baik itu secara jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Lalu yang ketiga, meningkatkan performa bisnis dengan membantu proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan performa bisnis dalam membantu proses pengambilan keputusan. Di dalam hal ini, teman-teman semua bisa kita perhatikan kalau SAK, seperti yang saya sampaikan tadi, terdapat 4 jenis yang perlu teman-teman pahamin bahwa tidak semua SAK itu dapat diaplikasikan di dalam dunia industri sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, setelah itu siapa sih kira-kira pihak pengguna laporan keuangan? Siapa sih yang dimaksud dengan bagian dari pemangku kepentingan? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tujuan dari suatu organisasi menerapkan prinsip-prinsip akuntansi? Sebenarnya buat apa akuntansi itu? Nah, teman-teman, akuntansi itu memiliki banyak sekali peranan penting dalam menentukan kemajuan organisasi. Yang pertama, memastikan kepatuhan. Itu jelas, teman-teman semua. Kepatuhan yang melandasi proses pencatatan telah sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Nah, di dalam Indonesia, secara lokal, kita mengadopsi yang namanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK nih, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu yang kedua, membantu mengelola risiko bisnis yang berdampak pada operasional, tentunya di dalam hal ini,
perusahaan perlu melakukan namanya pemetaan skala matriks ya, terkait dengan prioritas untuk memitigasi risiko ke depan. Barangkali salah satunya terkait dengan pembahasan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan berdasarkan dari tingkat pengeluaran biaya. Yang ketiga, meningkatkan performa bisnis untuk membantu proses pengambilan keputusan, baik secara jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dan yang terakhir, tujuan akuntansi yaitu untuk menyajikan informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan. Nah, salah satu yang menjadi topik menarik yaitu adalah bahwa akuntan itu tetap harus taat terhadap yang namanya standar aturan hukum. Standar di dalam pencatatan pelaporan keuangan itu kita mengacu pada yang namanya standar internasional yang kita kenal dengan istilah IFRS atau International Financial Reporting Standards. Sebelumnya Indonesia itu mengikuti aturan yang dikenal dengan namanya GAAP yang saat ini pun juga masih digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di United States. Sedangkan kalau IFRS secara global itu diterapkan di Eropa, Australia, dan sebagainya. Salah satunya adalah kita sendiri di Indonesia saat ini, yang dikemas di dalam standar akuntansi keuangan, diterbitkan dan disahkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, dalam hal ini teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa yang namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan, itu memiliki beberapa jenis, yaitu adanya SAK umum, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, atau yang sekarang kita kenal juga dengan namanya SAK EP, entitas privat yang telah sah per 1 Januari tahun 2025. Lalu ada SAK untuk berlaku pada UMKM, usaha mikro kecil menengah, tapi dalam SAK ini dikenal dengan nama SAK EMKM. Lalu juga ada yang mengacu kepada transaksi-transaksi berbasis syariah, teman-teman semua. Dan juga ada pada pilar pertama itu namanya SAK internasional. SAK yang digunakan oleh dunia industri, oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya dual listing. Mereka menjual sahamnya yang ada di Bursa Efek Indonesia, tapi ternyata mereka juga menjual sahamnya di New York Stock Exchange sebagai contoh semisalnya. Mereka menjual itu di pasar modal yang ada di luar negeri selain di Indonesia. Nah, secara aturan, apakah misalnya perusahaan yang menggunakan SAK internasional boleh berubah menjadi menggunakan SAK umum dari pilar pertama sampai pilar kedua? Yes, jawabannya boleh teman-teman semua. Dan juga sebaliknya, setiap kegiatan usaha tentunya pasti akan terus berkembang. Apabila misalnya saya nih saat ini memegang sebagai UMKM, terus akhirnya saya naik level, jadi menggunakan yang namanya SAK EP. Apakah itu diizinkan? Yes, itu boleh. Tapi kalau untuk dari umum sampai ke EP itu tentunya perlu adanya pertimbangan dan tinjauan lebih lanjut. Nah, siapa sih kira-kira nih yang menjadi pengguna laporan keuangan yang kita kenal dengan istilah pemangku kepentingan? Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi internal, saya membagi dalam dua hal utama, internal dan eksternal dari organisasi point of view-nya. Nah, internal di organisasi ada departemen penjualan, sales department. Bagaimana mereka terbantu untuk membuat target penjualan yang menyalurkan barang perpindahan dari perusahaan kepada pelanggan. Lalu ada di bagian pembelian juga, atau di dalam dunia industri, institusi kita kenal dengan bagian dari procurement. Melakukan pengeluaran biaya untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Yang ketiga ada human resource, berinvestasi pada pengembangan kompetensi karyawan, seperti pelatihan, membayar gaji, tunjangan, benefit-benefit lainnya, yang dilandasi pada perputaran keuangan yang ada di organisasi. Dan yang terakhir adanya top management tentunya, yang mengambil andil pimpinan organisasi dalam mengambil keputusan untuk menentukan strategi ke depan seperti apa dan kira-kira apakah bisa tercapai atau tidak berdasarkan dari kondisi keuangan yang ada di organisasi saat ini. Lalu kalau kita melihat dari sisi eksternal, yang pertama ada investor. Individu atau kelompok yang berinvestasi dalam bentuk saham terhadap perusahaan yang dituju. Mereka memiliki kepercayaan terkait dengan perusahaan tersebut. Ya, kalau di dalam istilah saham, ada yang bilang, oh ini blue chip nih, sahamnya nih, oke nih, lagi bagus nih. Nah, yang kedua, kreditur. Memberikan pinjaman atau utang terhadap perusahaan. Yang ketiga, masyarakat atau publik. Dan yang terakhir, adanya pemerintah atau government. Dalam hal ini, kita perlu memahami teman-teman semua bahwa akuntansi juga bisa disebut sebagai guardian of trust, yaitu untuk memastikan bahwa proses pencatatan tidak telah berlandaskan pada data yang valid, dan itu yang berarti tidak dilandasi pada yang namanya opini, ataupun dilandasi pada sesuatu yang tidak berdasar ya teman-teman semua. Contohnya tadi adalah seperti data transaksi, invoice, dan sebagainya.
Lalu yang kedua, meminimalisir human error, yang berdampak pada penyajian informasi yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan salah dalam menentukan tindakan di masa mendatang. Yang ketiga, tidak melakukan unsur kecurangan atau fraud ya teman-teman semua, yaitu menguntungkan sisi pribadi dan tidak peduli dengan yang namanya pihak-pihak lain. Jadi mereka merugikan pihak lain. Dan yang terakhir, tentunya kita sebagai seorang akuntan perlu transparan, akuntabel, dan terpercaya dalam menyelesaikan tugas. Baik rekan-rekan, sekian pembahasan modul pertama mengenai pengenalan akuntansi sebagai bahasa bisnis dalam perusahaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya.